wabarakatuh. Saya Irmansyah. Saya akan mewakili dari kelompok saya sendiri untuk menjelaskan sejarah kurikulum pada tahun 1947 sampai sekarang. Sejarah kurikulum di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947 sampai sekarang. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum di Indonesia sebagai kumpulan rencana pendidikan perlu disusun secara dinamis sesuai dengan tuntunan dan perubahan yang telah terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang pertama, rencana pelajaran tahun 1947. Kurikulum awal terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu melanjutkan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum Indonesia adalah lebih tertekan pada pembentukan karakter masyarakat yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran lebih populer daripada kurikulum atau bahasa Inggris. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Dalam rencana pelajaran 1947 baru dilaksanakan pada sekolah-sekolah pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah kurikulum perkembangan dimulai dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, dan ditambah garis-garis besar pengajarannya. Dalam rencana pengajaran 1947 mengurangi pikiran pendidikan yang diutamakan watak pendidikan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Pada materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Setelah rencana pembelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan dengan berganti nama menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang menjadi ciri dalam kurikulum Indonesia adalah setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran, atau kata Ziaul Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Dikmas periode 1991 dan 1995. Ketika itu, tahun Ziaul adalah guru SD Tambelan dan Tanjung Pinang, Riau. Di era penghujung Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa karya dan moral atau Pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi seperti moral, kecerdasan, emosional atau estetik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional,
praktis usai tahun 1952. Mendekati tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Kali ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, kerigelan, dan jasmani. 3. Kurikulum 1968. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah memperbaiki kembali sistem kurikulum di Indonesia. Dan kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum ini yaitu menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada tingkat SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana atau Hamalik 2004, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keperigelan, dan jasmani. Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kemampuan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 pendekatan organisasi, bahan pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan juga kemampuan khusus. Jumlah pelajarannya yaitu 9. De Jaujak menyebut kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat, yang disebut hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja, katanya. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberi kepada siswa di tempat jenjang pendidikan. Yang keempat, kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini sebagai pengganti kurikulum 1968. Tekanan pada tujuan kurikulum 1975. Tekanan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective yang terkenal saat itu, kata Dr. Muncika, AK MSI, Direktur Pembina TK dan SD Diknas. Metode, materi, dan tujuan dan pembelajaran prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi, petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pembelajaran atas pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi kurikulum 1975. Banyak dikritik, guru sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. 5. Kurikulum 1968. Kurikulum 1984 mengusung pendekatan keterampilan proses meski mengutamakan
pendekatan proses, namun faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang diselesaikan posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, berbicara, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Tokoh penting di balik lahirnya kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. John R.S. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Dikdiknas periode 1980 dan 1986, yaitu Rektor KIP Jakarta, sekarang Universitas Negeri Jakarta, periode 1980 dan 1992. Konsep elok cara dan hasilnya bagus di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak penyimpangan dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya banyak sekolah kurang mampu memiliki CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas karena siswa berdiskusi di sana sini, ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar, model berceramah menolak CBSA bermunculan. Yang keenam, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ini ingin mengombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Antara pendekatan proses, kata Mujito menjelaskan. Sayang, perpaduan tujuan dan proses belajar berhasil. Kritik bertebaran lantaran beban belajar dinilai siswa terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal, materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya, bahasa daerah, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum, walhasil menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Perubahan tapinya lebih pada menambah sejumlah materi. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke semester catur bulan dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi pada materi pelajaran atau isi. Yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang diberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua sistem di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajarannya sendiri, disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Yang keempat, dalam pelaksanaan kegiatan, guru pilihan memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa, guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah ke jawaban konvergen, divergen, atau terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban, dan pendidikan. Yang kelima, dalam pengajaran, suatu mata pelajaran disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa.
sehingga diharapkan akan dapat keserasian antara pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pembelajaran yang menekan keterampilan menyelesaikan soal dan memecahkan masalah. Yang keenam, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Yang ketujuh, pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman. Selama pelaksanaannya, kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan pada penguasaan materi atau context oriented, di antaranya sebagai berikut. Selama pelaksanaannya, kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan pada penguasaan materi atau context oriented, di antaranya sebagai berikut. Pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran yang banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Tantangan di atas saat berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 1994. Hal ini mendorong para pembuatan kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya kurikulum suplemen 1994. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu penyempurnaan kurikulum secara terus-menerus sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan masyarakat. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait seperti tujuan materi pembelajaran, evaluasi, dan sarana prasarana termasuk buku pelajaran. Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah. Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap penyempurnaan jangka pendek dan penyempurnaan jangka panjang. Dalam implementasi pendidikan di sekolah mengacu pada kurikulum, salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan inovasi di bidang kurikulum. Kurikulum 1994 kembali sebagai respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi sentralistik. Sebagai konsekuensi logis pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tentang otonomi daerah. Pada era ini, kurikulum yang dikembangkan diberi nama kurikulum berbasis komputer atau KBK. KBK adalah seperangkat rencana dan pengetahuan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan perdayaan sumber daya pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum sekolah atau Depdiknas 2002,
Kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar kinerja tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa pengusahaan terhadap serangkat kompetensi tertentu. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan pemahaman nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan tanggung jawab penuh. Adapun karakteristik KBK menurut Depdiknas 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada tercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Keempat, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. 5. Penilaian tekanan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pengelolaan. 7. Kurikulum 2004. Bahasanya kerennya, kurikulum berbasis komputer atau KBK. Setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetensi yang harus dicapai siswa. Sayangnya, keracuan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kapasitas siswa, yakni ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda bila target kompetensi yang ingin dicapai. Evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau uraian soal yang mampu mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa. Yang kedelapan, KTSP 2006. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan. Muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelajaran KTSP masih tersendat, dijawab dari segi isi dan proses tuntutan. Muatan pelajaran oleh siswa hingga evaluasi teknis tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebutkan karakter dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKN, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan setelah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi penyusunan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan atau sekolah di bawah koordinasi dan pengawasan pemerintahan kabupaten atau kota. Yang ke-9, kurikulum 2013 sampai sekarang. Pada tahun 2013 terjadi perubahan besar dalam kurikulum dengan diberlakukan kurikulum 2013. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep fundamental dan memperbaiki kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kurikulum ini juga mengutamakan pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Saat ini kurikulum 2013 masih diterapkan di Indonesia, namun pemerintah sedang melakukan evaluasi dan penyempurnaan untuk lebih mengoptimalkan perkembangan pendidikan di masa depan. Dalam perkembangan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947 hingga saat ini, tampak bahwa perubahan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan kebutuhan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Perubahan kurikulum juga selalu dikaitkan dengan peningkatan kualitas dan peningkatan kompetensi siswa yang merupakan tujuan utama kurikulum. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.